Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jilan Kofi Dalal dengan NPM 2517051048 dari kelas Ilmu Komputer A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan materi dari modul basis data pertemuan keempat yang membahas tentang Entity Relationship Diagram atau WRD. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini adalah untuk mengetahui penggunaan foreign key, memahami jenis-jenis relasi, memahami relasi intersection entity, serta mampu membuat IRD dari suatu sistem sederhana. Materi pertama yang akan saya bahas adalah foreign key. Foreign key merupakan atribut yang berasal dari primary key, suatu tabel, yang kemudian digunakan di tabel lain, karena kedua tabel tersebut memiliki hubungan atau relasi. Fungsi utamanya adalah sebagai penghubung antar tabel. Dengan adanya foreign key, kita dapat memastikan bahwa data yang ada di tabel kedua merujuk pada data yang valid di tabel asalnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga konsistensi dan integritas data dalam sistem basis data yang kita bangun. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan cara membuat foreign key di SQL Server Management Studio. Pertama, kita siapkan dua buah tabel, misalnya entitas pasien dan rekam medis. Untuk membuat relasinya, kita klik pada atribut ID pasien yang ada di dalam tabel rekam medis. Kemudian, klik kanan pada bagian panah. Kita pilih bagian relationships. Setelah itu muncul jendela baru. Kita klik tombol add untuk menambahkan relasi. Lalu kita klik titik 3 pada menu tables and columns back untuk mengatur relasinya. Nah, di jendela ini kita harus menyesuaikan primary key table dan foreign key table. Pada menu drop down, kita pilih tabel pasien dengan atribut ID pasien sebagai primary key. Lalu pada tabel rekam medis, kita pilih atributnya ID pasien juga sebagai foreign key. Setelah itu kita klik OK dan kita close. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai relasi dan kardinalitas. Kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Jenis pertama adalah one-to-one, di mana setiap data pada satu tabel hanya terhubung dengan satu data pada tabel lain. Contoh penerapannya adalah satu pasien hanya memiliki satu rekam medis utama untuk membuat relasi ini di SQL Server. Pada tabel foreign key, kita perlu mengubah propertinya melalui menu indexes atau keys dan menyetel nilai tipe menjadi unique key. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai relasi dan kardinalitas. Kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Jenis pertama adalah one-to-one, di mana setiap data pada satu tabel hanya terhubung dengan satu data pada tabel lain. Contoh penerapannya adalah satu pasien hanya memiliki satu rekam medis utama. Untuk menerapkannya, kita masuk ke database diagram. Kita bikin dulu diagramnya untuk kedua buah tabel. Ini saya sudah masukkan rekam medis dan pasien. Lalu kita tarik garis di foreign key tabel pertama dan masukkan ke tabel kedua. Nah, di sini pastikan primary key dengan foreign key-nya sama. Setelah itu kita klik OK. Klik lagi. Tabel sudah terbikin dengan relasi sudah terhubung. Jenis kedua yang paling umum adalah one to many.
Pada relasi ini, satu data di tabel pertama dapat terhubung dengan banyak tabel di banyak. Jenis kedua yang paling umum adalah one-to-many. Pada relasi ini, satu data di tabel pertama dapat terhubung dengan banyak data di tabel lain. Tetapi, data di tabel kedua hanya memiliki satu data di tabel pertama. Contohnya, satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi, namun satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Jenis relasi terakhir adalah many-to-many. Relasi ini terjadi ketika satu data pada tabel pertama berhubungan dengan banyak data di tabel kedua dan sebaliknya. Contoh kasusnya adalah relasi antara entitas produk dan pesanan. Perlu ditekankan bahwa relasi many-to-many tidak boleh diimplementasikan secara langsung di IRD. Jika dipaksakan, struktur data akan menjadi kurang jelas, kinerja basis data menurun, dan desain menjadi lebih sulit dipahami serta dipelihara. Nah, solusi untuk masalah ini adalah kita menggunakan intersection entity. Jadi, intersection entity adalah entitas perantara yang digunakan untuk memecah satu relasi many-to-many menjadi dua relasi one-to-many. Pada studi kasus tadi, kita menambahkan entitas detail pesanan untuk menyimpan atribut tambahan yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Jadi, seperti atribut jumlah produk dan harga satuannya. Demikianlah penjelasan dan demonstrasi mengenai entity relationship diagram pada modul basis data pertemuan 4 ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memenuhi kriteria penilaian untuk tugas mengganti absen seleksi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.